Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk menguatkan dan membimbing kami menjalani kehidupan kami. Minggu hari ini kita rayakan sebagai hari Pentakosta, yaitu penggenapan janji Allah tentang turunnya Roh Kudus. Kiranya melalui perayaan ini, roh kita tetap menyala-nyala untuk semakin rajin melayani Tuhan dan setia mengikut Dia selamanya. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing, meminta tuntunan Roh Kudus bagi kita dan keluarga dalam ibadah hari ini. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih karena Engkau telah memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Kau dirikan di dunia ini. Engkau juga telah mengajar dan menerangi hati setiap orang yang percaya melalui Roh Kudus, agar kami dapat senantiasa mengenali kehendak-Mu dan berjalan sesuai dengan firman-Mu. Bukalah mata hati kami untuk menerima setiap ajaran dan bimbingan Roh Kudus dalam hidup kami, agar kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup melalui perkataan dan perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui bimbingan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini. Tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7-8. Demikian hukum Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikatlah menderita bagi Injil-Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Memanggil diriku,
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia menuntun kami umat-Mu. Engkau tidak pernah lupa kepada janji-Mu. Mulai dari nenek moyang kami sampai kepada orang tua kami, dan kini kepada kami sendiri serta anak cucu kami, Engkau tetap memelihara kesetiaan-Mu kepada kami. Tetapi justru kami sendirilah yang sering memberontak dan meninggalkan-Mu dalam kehidupan kami. Kemerdekaan rohani yang Tuhan anugerahkan kepada kami melalui Tuhan Yesus Kristus, justru kami pakai untuk melakukan kehendak hati kami sebebas-bebasnya. Kami tidak lagi mendengarkan tuntutan Tuhan melalui suara Roh Kudus di hati kami. Akibatnya kami jauh dari Tuhan dan mengalami berbagai-bagai penderitaan. Kini kami berseru kepada Tuhan dari tengah-tengah penderitaan hidup kami ini. Ampunilah kami ya Tuhan, umat-Mu yang tegar tengkuk dan bebal ini. Berilah kepada kami telinga seorang murid yang mau taat mendengar suara-Mu. Di sisi lain, kami juga terkadang menunjukkan diri kami sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus, sehingga kami menampilkan diri kami sebagai orang yang lebih saleh dan lebih benar dibandingkan orang lain. Padahal tanda seseorang yang dipenuhi Roh Kudus adalah menghasilkan buah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bukan merasa diri lebih baik dan lebih benar dari orang lain. Kini kami malu ya Tuhan, bahwa ternyata bukan Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, melainkan roh dunia inilah yang memenuhi hati kami, sehingga kami menjalani kehidupan kami sekehendak hati kami sendiri. Untuk itu kami memohon kehadapan-Mu ya Tuhan. Kasihani dan ampunilah kami, umat-Mu yang lemah ini. Kami sama seperti para murid yang setiap saat bergaul dengan Yesus Kristus, namun tidak kunjung mengerti apa yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa di surga, kami juga sering salah memaknai arti pimpinan Roh Kudus. Kami merasa bahwa jika kami dipimpin oleh Roh Kudus, maka kami akan berjalan sendiri dan berbeda dari orang lain. Kami menjadi individu yang aneh di hadapan orang lain, berbeda sendiri dan terkesan eksklusif dibandingkan saudara-saudara kami yang lain. Padahal Roh Kudus tidak menjadikan seseorang yang dipimpinnya menjadi eksklusif. Sebaliknya, Roh Kudus memimpin orang untuk menjadi pribadi yang menyatu dengan orang lain. Roh Kudus memberikan kepada kami hati hamba yang mau taat dan hormat kepada tujuan dan keyakinan bersama. Untuk itu ya Tuhan, kami mengaku salah dan berdosa, salah di hadapan sesama kami dan berdosa di hadapan-Mu. Kini memohon di hadapan-Mu. Kasihani dan ampunilah kami, berilah hati yang mau bersatu dan menyatu dengan saudara-saudara kami, dan jauhkanlah dari kami kesombongan rohani yang membuat kami menjadi batu sandungan bagi sesama kami manusia. Ya Tuhan kami, firman-Mu berkata, jika kami berkata bahwa kami tidak berdosa, kami telah menipu diri kami. Namun sebaliknya, jika kami mengaku dosa kami di hadapan-Mu, maka Engkau adalah setia dan adil. Engkau akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Maka dengan segala kerendahan hati kami memohon di hadapan-Mu ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kejahatan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dan tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dikuatkan untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin.
dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini. Tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Yesus Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang-orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta di HKBP Jatimurni, Minggu Pentakosta 31 Mei 2020. 1. Nama Minggu. Nama minggu kita hari ini Minggu Pentakosta. Pentakosta artinya 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang ditandai dengan turunnya Roh Kudus. Topik minggu kita hari ini, Roh yang menuntun. Yang kedua, Bekasi memasuki tahap new normal. Pemerintah Kota Bekasi melalui Wali Kota Bekasi telah mengumumkan relaksasi PSBB dan Kota Bekasi bersiap-siap memasuki masa new normal. Namun, new normal janganlah kita pahami sebagai situasi seperti ketika belum ada pandemi COVID-19. New normal hendaknya kita pahami sebagai keadaan normal baru yang harus kita sepakati bersama untuk kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka new normal ini, HKBP Distrik 19 Bekasi sedang mempersiapkan new normal yang akan kita jalankan bersama oleh seluruh gereja HKBP di Bekasi. Maka melalui warta ini, gereja kita menyampaikan, A. Kita masih akan beribadah di rumah sampai tanggal 14 Juni 2020. B. Beribadah bersama di gereja akan dilaksanakan berdasarkan instruksi dari Pareses Distrik 19 Bekasi. C. Sebelum ibadah bersama dapat kita laksanakan,
Gereja akan terlebih dahulu mengumumkan new normal yang akan kita sepakati bersama saat pelaksanaan ibadah di gereja melalui WA Group Week masing-masing. Yang ketiga, jemaat yang sakit. Gereja mengajak seluruh jemaat mendoakan saudara kita yang sedang sakit. A. Gebi Borusilalahi, perawatan di rumah, Ruas Week Jerusalem. B. Inang Nyonya Sagala Boru Habiahan, perawatan di rumah, Ruas Week Nazaret. C. Inang Opu Evelyn Boru Simbolon, perawatan di rumah, Ruas Week Sion. D. Amang Pratama Sitorus, perawatan di rumah, Ruas Week Jerusalem. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi saudara kita yang sedang sakit. Amin. 4. Ucapan selamat ulang tahun. Parhalado dan seluruh jemaat HKBP Jati Murni mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun perkawinan kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 1 hingga tanggal 7 Juni 2020. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita lihat pada warta jemaat yang dikirim melalui grup WA Week masing-masing. Demikianlah warta jemaat gereja kita minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan persembahan di gerejanya. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat hari Pentakosta bagi kita semua. Firman Tuhan bagi kita pada hari Pentakosta hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-63, dimulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik ke laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan,
yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada sebuah iklan yang sedikit menggelitik saya dari iklan sebuah produk rokok yang bernama Email. Iklan itu berbunyi seperti ini: lo yang salah, lo yang galak, bukan main. Bapak, Ibu, saudara-saudara, iklan ini berangkat dari situasi yang terjadi di kehidupan sosial kita sekarang, di mana banyak orang yang justru lebih galak padahal mereka yang salah. Bahkan mereka lebih galak dari orang-orang yang menjadi korbannya. Sebut saja contohnya yang meminjam uang lebih galak daripada orang yang memberikan pinjaman, atau yang menabrak jauh lebih galak daripada orang yang ditabrak. Untung tidak demikian halnya dengan Nabi Yesaya. Nabi Yesaya dalam perikop kita ini tidak berani untuk galak kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami di pembuangan Babel. Hal ini berbanding terbalik dengan bangsa Israel. Kebanyakan bangsa Israel di tengah-tengah penderitaan mereka di pembuangan di Babel menjadi galak, marah, dan kecewa kepada Tuhan, protes kepada Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan mereka mengalami penderitaan seperti itu? Tapi Nabi Yesaya tidak mengikuti gerutuan-gerutuan yang kebanyakan terdengar di sekitar bangsa Israel. Dia sadar bahwa penderitaan yang mereka alami sekarang ini bukan karena mereka, bukan karena Tuhan, tapi karena mereka. Itu sebabnya alih-alih menyalahkan Tuhan, alih-alih galak kepada Tuhan, Nabi Yesaya justru memanjatkan doa dari tengah-tengah penderitaan bangsa Israel di pembuangan Babel. Doa itu bisa kita baca dari ayat 7, dan perikop kita ayat 11 sampai 14 adalah bagian dari doa Nabi Yesaya kepada Tuhan. Jika kita perhatikan dalam doanya, misalnya di ayat 9, Nabi Yesaya mengaku bahwa Tuhan itu setia. Bahkan kesetiaannya itu sudah Dia tunjukkan dari mulai zaman hambanya Musa. Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir sampai ke tanah perhentian, maksudnya tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan di ayat 10, Nabi Yesaya justru dengan berani mengatakan bangsa Israel lah yang memberontak dan mendukakan Tuhan dan mendukakan Roh Kudus-Nya, sehingga Tuhan berubah menjadi musuh mereka dan Tuhan sendiri berperang melawan bangsa Israel. Ini adalah sebuah khotbah atau doa yang sangat berani, karena doa ini berbeda dengan gerutuan-gerutuan yang ada di sekelilingnya. Nabi Yesaya berani berbeda dari orang-orang di sekelilingnya. Dia dengan berani mengatakan bukan salah Tuhan, tapi salah kitalah sehingga kita menderita. Kita yang memberontak, kita yang menjauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sangat beruntung Nabi Yesaya mengaku dan mengenal dirinya sebagai orang yang bersalah. Karena dengan mengaku dia sudah menjalani setengah dari proses pertobatan. Dan dengan pengakuan itu Nabi Yesaya menjadi ringan untuk memanjatkan permohonan kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi perikop kita hari ini. Doa permohonan Yesaya kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan pembuangan Babel. Di ayat 11 dikatakan, lalu teringatlah bangsa Israel dan juga Nabi Yesaya kepada penyertaan Tuhan seperti yang sudah Dia tunjukkan dahulu kepada nenek moyang bangsa Israel.
Maka kemudian Nabi Yesaya mengatakan dalam doanya, "Di manakah Tuhan yang dulu sudah membawa nenek moyang kami naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya?" Bapak Ibu Saudara-saudara, doa ini bukan bentuk protes kepada Tuhan yang mengatakan, "Di mana kau Tuhan ketika kami menderita?" Bukan. Doa ini lebih kepada bentuk kerinduan kepada perlakuan Tuhan yang dulu pernah Dia tunjukkan kepada nenek moyang bangsa Israel, dan yang sekarang sedang Dia hentikan. Nabi Yesaya mau mengatakan, "Tuhan, di mana kau yang dulu? Datanglah kembali kepada kehidupan kami." Memang Bapak Ibu Saudara-saudara, terkadang kita baru menyadari betapa berharganya seseorang tatkala seseorang itu telah pergi dari kehidupan kita. Inilah yang terjadi kepada orang Israel. Mereka baru merasakan betapa luar biasanya Tuhan ketika Tuhan membiarkan mereka menderita dan jauh dari Tuhan. Dan jika kita bertanya, kenapa Tuhan tega membiarkan orang Israel jauh dari dirinya? Sebenarnya Tuhan tidak pernah tega membiarkan orang Israel jauh dari Dia. Tuhan selalu membisikkan dan menyuarakan melalui Roh Kudus ke dalam hati nurani orang Israel supaya mereka tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dan pemberontakan kepada Tuhan. Tapi memang bangsa yang tegar tengkuk itu sudah tidak peka lagi kepada suara Tuhan, dan akhirnya mereka menuntun langkahnya sendiri dan mereka menjauh dari Tuhan. Tapi selalu ada blessing in disguise, selalu ada berkat di balik penderitaan. Seperti pepatah orang Batak yang mengatakan, "Ikut jolo didai halak do namardai, asa diboto namardai." Dalam arti, memang perlu sekali-sekali orang merasakan namardai dalam tanda kutip, dalam tanda arti yang negatif. Namardai artinya yang pahit, yang sakit, yang menderita, supaya dia tahu artinya namardai dalam arti yang sebenarnya, yang manis, yang enak, yang sehat. Sepanjang orang belum merasakan namardai dalam arti yang negatif, mereka tidak akan pernah bisa mensyukuri namardai dalam arti yang sebenarnya yang sudah pernah mereka rasakan. Maka kira-kira demikianlah Tuhan akhirnya membiarkan orang Israel untuk merasakan seperti apa kehidupan tanpa Tuhan, supaya akhirnya nanti mereka bisa menghargai jika Tuhan telah kembali memimpin kehidupan mereka. Ini persis seperti anak yang hilang, yang ketika di tanah perantauan dia melarat, hartanya semua sudah dijual habis, dan dia terpaksa harus bekerja menjadi penjaga babi. Bahkan dia harus memakan nasi babi itu. Disitulah dia teringat betapa menyenangkan kehidupan bersama dengan Bapakku. Jangankan aku sebagai anak, pegawai-pegawainya pun sungguh sejahtera. Maka kenangan itulah yang membawa dia kembali kepada Bapaknya. Dan biarlah kenangan bangsa Israel yang sangat menyakitkan ketika mereka hidup tanpa Tuhan membawa mereka kembali kepada Tuhan. Dan apa yang bisa kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudara dari perikop kita hari ini, terutama sehubungan dengan peringatan Hari Pentakosta saat ini? Maka yang pertama, kita diajak untuk merenungkan di posisi mana kita ketika penderitaan terjadi. Apakah kita di posisi bangsa Israel yang galak kepada Tuhan, bahkan mereka lebih galak walaupun mereka yang salah? Atau kita berada di posisi Nabi Yesaya yang mengenal dirinya, mengenal hidupnya, mengenal hatinya, yang mengakui bahwa dia yang salah, bukan Tuhan yang salah. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa Yesaya bisa bersikap berbeda dari bangsa Israel? Karena dia mengizinkan dirinya dituntun oleh Roh Kudus. Maka pada hari Pentakosta ini kita diminta untuk mau peka dengan suara Roh Kudus yang ada dalam hati kita.
Bapak Ibu Saudara-saudara, ada sebuah cerita yang menarik tentang seorang desa yang berkunjung ke rumah temannya di kota. Maka temannya yang di kota mengajak dia untuk makan malam dan berjalan-jalan menikmati udara kota di malam hari. Ketika mereka asik berjalan, tiba-tiba orang desa ini mengatakan kepada temannya, "Apakah kau mendengar suara jangkrik?" Temannya bingung, "Aku tidak mendengarkan suara jangkrik, mana ada jangkrik di kota?" Tapi orang desa itu mengatakan, "Ada suara jangkrik. Dari mana ya?" Tapi orang kota itu mengatakan, "Aku tidak mendengar sedikit pun." Nah, dalam hatinya orang desa itu mengerti, oh berarti karena dia tidak pernah mendengarkan suara jangkrik. Ketika mereka kembali berjalan, tiba-tiba muncul pikiran iseng dalam hati orang desa ini. Dia ambil koin dari kantongnya, dan ketika mereka berjalan sengaja dia buang koin itu agak jauh dari mereka. Maka melentinglah koin itu, tapi suaranya sebenarnya kecil sekali kedengaran. Tapi walaupun kecil kedengaran, orang kota itu langsung refleks mengatakan ada uang yang jatuh. Dan disitulah orang desa itu mengatakan, "Nah, begitu suara uang kamu langsung peka mendengarkan. Tapi suara jangkrik kamu tidak bisa mendengarkan." Dari cerita ini Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang menjadi perhatian kita, itulah yang akan membentuk kepekaan kita. Ketika kita lebih meluangkan perhatian kita kepada materi dan dunia ini, maka memang kita tidak akan pernah peka mendengarkan suara Tuhan. Dan ketika kita lebih terus menonjolkan keindividuan kita, maka kita akan lebih terbiasa menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan di tengah-tengah penderitaan kita. Tapi ketika kita mau melatih pelan-pelan hidup kita untuk menghidupi kerajaan sorga, mencari kerajaan sorga, maka kita akan dilatih memiliki kepekaan dengan suara sorgawi, suara Roh Kudus dalam hati kecil kita, yang sebenarnya setiap detik menyuarakan kebenaran-kebenaran dan mengajari kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Maka inilah renungan yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika kita diminta untuk peka, memiliki lidah seorang murid dan memiliki telinga seorang murid yang mau mendengarkan pengajaran Tuhan bagi kita. Dan yang kedua, renungan hari ini mengajak kita agar kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti doa Nabi Yesaya di ayat 14, di situ dikatakan, Roh Tuhan yang dahulu pernah memimpin nenek moyang mereka, kiranya juga sudi memimpin bangsa Israel agar bisa keluar dari penderitaannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, memang di satu sisi ini adalah doa dan pengakuan bahwa Roh Tuhanlah yang memimpin bangsa Israel sehingga mereka bisa keluar dari perbudakan di Mesir. Tapi di sisi lain, doa ini juga sekaligus permohonan supaya Roh Tuhan itu juga berkenan memimpin bangsa Israel sekarang yang sedang dalam perbudakan di Babel, agar mereka bisa keluar dari perbudakan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, Nabi Yesaya meminta supaya Roh Kudus menuntun umatnya. Dan kiranya ini juga permohonan kita di hari Pentakosta ini, agar Roh Kudus berkenan menuntun kehidupan kita. Tapi mari kita merenungkan, apakah kita seorang yang mau dituntun? Atau kita adalah seorang yang tegar tengkuk, tidak pernah mau dipimpin dan tidak pernah mau dituntun? Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita menolak tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Maka yang lebih bijaksana adalah mintalah supaya hidupmu dituntun oleh Roh Kudus. Mintalah seperti Roh Kudus dulu memimpin Opoinomensen dari tanah Eropa, dari Jerman sampai tiba di tanah Batak dan menginjili orang Batak sehingga kita mengenal jalan keselamatan. Seperti Roh Kudus yang memimpin gerejanya HKBP selama 169 tahun bisa berdiri sampai sekarang ini. Seperti Roh Kudus yang memimpin nenek moyang kita, orang tua kita, sehingga kita bisa seperti sekarang ini. Demikianlah kita meminta Roh Kudus memimpin kehidupan sekarang, terlebih di tengah-tengah
pandemi COVID-19 ini. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita kemudian mau merenungkan seperti apa tuntunan Roh Kudus dalam hidup seseorang, maka Roh Kudus tidak pernah membuat kita menjadi manusia yang aneh. Karena sering sekarang orang memahami Roh Kudus hanya sebatas hal-hal yang sederhana, terlalu sederhana, hanya sebatas bahasa roh, hanya sebatas menari-nari, atau hanya sebatas kemudian bisa melihat mukjizat atau melakukan mukjizat, sembuh tiba-tiba. Padahal pimpinan Roh Kudus tidak sesederhana itu. Roh Kudus bekerja untuk membuat kita menjadi pribadi yang bisa diterima oleh setiap orang. Ada banyak gejala rohani yang terjadi sekarang ini, bahwa seakan-akan orang yang dipimpin Roh Kudus dia menjadi lebih rohani dan cenderung sombong rohani. Seperti yang dikatakan di Galatia 5 ayat 25 sampai 26. Dia menjadi orang yang gila hormat, saling menantang, tidak mau mendengarkan. Bahkan dia mendengki kalau ada orang yang lebih hebat darinya, karena dia merasa dia dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan seperti itu. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus justru membuat dia menjadi lebih rendah hati, mau mendengarkan, dan dia tidak pernah dengki kepada orang, karena dia merasa bahwa setiap kita dengan semua karunia-karunia yang kita miliki itu adalah akibat pimpinan Roh Kudus. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang dituntun oleh Roh Kudus, dia akan diarahkan untuk selalu mau dengar-dengaran. Contoh di kondisi pandemi COVID-19 ini, Roh Kudus akan memimpin kita untuk mendengarkan suara pihak ketiga, pemerintah, mencari informasi-informasi. Misalnya sekarang ini dikatakan new normal. Apa itu new normal? Bukan menjadi orang yang cuek dan tidak peduli dan selalu menyalahkan keadaan. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus juga mau mendengarkan pihak kedua, yaitu keluarganya, orang yang selalu bersentuhan dengan dia setiap hari, suaminya, istrinya, anaknya, dengar-dengaran, mendengarkan pendapat, tidak hanya minta dipahami, tapi mau juga memahami. Dan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan diarahkan untuk mendengarkan suara pihak pertama, dirinya sendiri, terutama Roh Kudus yang ada dalam hatinya, untuk memimpin dia mengambil keputusan yang terbaik. Itulah ciri-ciri tuntunan Roh Kudus dalam diri kita, membuat kita menjadi pribadi yang siap untuk mendengarkan, siap untuk mau memahami, tidak minta didengarkan dan tidak minta dipahami terus-menerus. Dan yang ketiga, kita diajak untuk merenungkan dari nats epistel kita hari ini yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Bahwa orang yang dipimpin Roh Kudus akan terlihat dari buahnya. Bukan terlihat dari kesalehannya, bukan terlihat dari bahasa rohnya, bukan. Tapi orang yang dipimpin Roh Kudus akan kelihatan dari buah yang dihasilkan dari hidupnya. Orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah kedagingan, seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Di situ dikatakan contoh perbuatan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, kedengkian, kemabukan, dan seterusnya. Orang-orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus cenderung pemarah, pendengki, iri, dan selalu tidak mampu melawan hawa nafsunya. Tetapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, mereka akan menghasilkan buah-buah roh. Seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah yang keluar dari orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, dan mari kita hati-hati bahwa buah-buah roh ini bukan hasil kita sendiri, tapi hasil tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah bisa sempurna melakukan dan menghasilkan buah roh itu.
Tidak. Hanya tuntunan Roh Kuduslah yang membuat kita berproses menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik untuk menghasilkan buah-buah roh tadi. Itu sebabnya Galatia 5 ayat 25 mengatakan, berilah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan di Galatia 6 ayat 1, Rasul Paulus mau mengatakan bahwa semua buah roh itu hanya bisa kita lakukan dalam kebersamaan, bukan dalam kesendirian dengan keegoan dan keindividualisan kita. Itulah yang terjadi di Galatia sebenarnya. Galatia itu jemaat yang kacau. Karena apa? Karena mereka salah memahami konsep kemerdekaan dari Kristus. Ketika mereka mendengarkan bahwa darah Kristus membuat mereka menjadi jemaat yang merdeka, maka mereka melakukan kebebasan sesuka hati mereka tanpa mau lagi mendengarkan satu sama lain. Akhirnya di ayat yang ke-15, Galatia 5 ayat 15, Rasul Paulus mengatakan, jika kamu saling menggigit dan saling menelan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, akibat setiap orang bebas melakukan kehendaknya, mereka jadi saling menggigit dan saling menelan. Maka di situ Paulus mengatakan, ketika kamu sudah saling menggigit dan saling menelan, awas supaya kamu jangan saling membinasakan. Orang yang sudah saling menggigit dan saling menelan, maka mereka akan menjadi saling membinasakan. Artinya mereka akan hancur sendiri. Itulah yang terjadi bagi sebuah jemaat, bagi sebuah keluarga, ketika mereka bebas melakukan apapun seturut kehendak mereka, tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Maka firman hari ini mengajak kita agar kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup dalam kebersamaan, di dalam kasih, kesabaran satu sama lain. Bahkan Galatia 6 ayat 1 mengatakan, jika ada seorang dari antaramu yang melakukan pelanggaran, hendaknya seorang yang rohani dari antaramu menolong dia, bukan membuli dia, bukan menjelek-jelekkan dia, bahkan menceritakan kesalahannya kepada orang, bukan. Perjalanan ke sorga bukan sprinter siapa yang duluan menang. Perjalanan ke sorga adalah perjalanan bergandengan tangan bersama. Maka Roh Kudus hanya mau menuntun kita untuk menjalani kehidupan dalam kebersamaan. Hanya orang-orang yang hidup dalam kebersamaanlah yang bisa menghasilkan buah roh. Roh Kudus tidak pernah bisa didengarkan oleh orang-orang yang egois dan individual. Maka itulah renungan yang bisa kita renungkan pada hari Pentakosta hari ini. Agar kita menjadi orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, peka mendengarkan suara Roh Kudus dalam hati kita, dan menjadi orang-orang yang rendah hati untuk mau dipimpin dalam hidup bersama dengan keluarga, bersama dengan jemaat, bersama dengan pemerintah melawan COVID-19 ini. Kiranya kita semua menjadi pemenang. Pemenang bukan hanya tentang perjalanan ke sorga, tapi juga pemenang dalam perjuangan penderitaan kita di dunia ini. Kita menang bersama-sama dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, melalui renungan hari ini di hari Pentakosta, Tuhan mengingatkan kami agar kami tidak menjalani kehidupan kami sendiri sebagai individu yang bebas, tapi kiranya kami menjadi orang yang dipimpin oleh Roh, agar kami tahu melakukan apa yang harus kami lakukan. Dan terutama kami diajari untuk mengaku akan kesalahan kami, bukan menggerutu kepada Tuhan tentang penderitaan-penderitaan yang kami alami. Agar melalui pengakuan itu kami terbuka untuk diajari, dituntun, dan dibebaskan dari penderitaan ini. Kiranya kami menjadi orang-orang yang dipimpin oleh Roh dan menghasilkan buah-buah Roh di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah kebersamaan kami, di kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Jauhkan dari kami sifat yang tegar tengkuk, menang sendiri, hanya mau dipahami tapi tidak mau memahami. Agar kehidupan kami dipenuhi oleh damai sejahtera. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Tuhan utus kepada kami. Kiranya kami menjadi anak-anak-Mu yang taat, dipimpin dan dituntun oleh Roh-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, teguhkanlah hatimu, sebab Roh Allah yang menuntunmu kepada kesenangan. Karena itu tetaplah berpengharapan yang hidup kepadanya. Ingatlah, selama kita masih di dunia ini, kita pasti menghadapi kesusahan, penderitaan, dan kesengsaraan. Tetapi kalau kita berpengharapan yang hidup kepada Allah dan kepada janji-Nya, kita akan memenangkan segala perkara yang terjadi pada kita sampai akhir. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 63 ayat 14, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Terpujilah Tuhan Allah yang menuntun kita kepada kesenangan. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Tetapi hiduplah oleh Roh dengan berbuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sebab itulah yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan, untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu dan kepada seluruh orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan
serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau tuntun, agar kami saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, agar dalam persekutuan di jemaat-Mu, kami mau dituntun sesuai dengan firman Tuhan. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah, sehingga dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil dan pengajar yang rela menjadi saksi-Mu. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar kami sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sesara dan menderita, agar mereka tidak dicemooh oleh dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena nama Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan dituntun kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom dan selamat hari Pentakosta bagi kita.